Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, pemirsa setia JEK TV dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lensa kolbu sejuknya. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya, Bu, sedang ngobrol dengan para sahabatnya, sedang duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu besok siapa golongan yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian dijawab oleh para sahabat-sahabatnya, "Para nabi dan rasul ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai sahabatku, bagaimana mungkin para nabi dan rasul itu tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia adalah utusannya Allah yang menyampaikan risalahnya dari Allah Subhanahu wa taala." "Ya Rasulullah," kata para sahabat, "kalau bukan nabi dan rasul berarti malaikat ya Rasul." Apa jawaban Rasulullah? "Bagaimana mungkin malaikat itu tidak mulia? Sedangkan malaikat itu hamba Allah yang paling patuh, yang tak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan malaikat ya Rasulullah berarti kami para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia wahai para sahabat-sahabatku? Sedangkan kalian duduk bersamaku, bahkan makan minum bersamaku, mendengarkan ucapanku secara langsung, bertemu, berjumpa denganku, pastilah kalian mulia." "Ya Rasulullah, kami tidak tahu." Apa jawaban Rasulullah? "Satu golongan ini berada di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah makan minum bersamaku. Mereka tidak pernah mendengarkan ucapanku secara langsung, tapi mereka iman kepadaku. Mereka cinta kepadaku, bahkan ketika nama aku disebut mereka pun berselawat atasku." Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang insyaallah mulia besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, pemirsa setia JEK TV dimanapun anda berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita membahas mengenai kurban, maka sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu hikmah di balik berkurban. Cara berkurban sudah kita bahas tadi, maka sekarang kita ambil lagi apa hikmah, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh ketika kita sudah memotong hewan kurban. Hikmah berkurban banyak sekali, Ibu, tapi sedikitnya ada 3 pembahasan kita pada sore hari ini. Yang pertama, hikmah daripada berkurban adalah menambahkan rasa syukur kepada diri kita ini atas nikmat Allah. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid," kata Allah. Jika kamu bersyukur maka aku Allah akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau kalian itu kufur, tidak mau bersyukur, dikasih badan sehat, ketika dipanggil majelis taklim tak mau hadir. Dikasih badan sehat, begitu panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalai. Itu tanda tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih harta, sekarang momentumnya Idul Adha, kita diperintahkan untuk berkurban, tapi tidak mau sedikit menyisihkan harta kita untuk berkurban. Itu adalah tanda-tanda kufur nikmat. Maka jangan salahkan Allah. Inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku yang sangat pedih. Maka jangan salahkan Allah, Ibu. Tiba-tiba mungkin ada orang yang kena musibah, kebakaran, mungkin kebanjiran, mungkin ketipu. Jangan langsung salahkan Allah, ini Allah jahat,
Allah tidak cinta, Allah tidak sayang. Coba introspeksi diri kita. Selama ini mungkin kita jarang untuk bersedekah. Selama ini mungkin ada haknya anak yatim piatu yang Allah titipkan kepada kita, tapi tidak kita sampaikan kepada anak yatim. Selama ini mungkin Allah kasih kita rezeki yang berlebih, datang Idul Kurban, tapi tidak mau kita laksanakan Idul Kurban itu. Akhirnya Allah ambil paksa nikmat tersebut. Tiba-tiba kita ditipu sama orang, hilang uang puluhan juta. Tiba-tiba uang kemalingan, di rumah dibuka sama orang kuncinya, habis uang karena diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah berkurban adalah ketika seorang hamba selesai melaksanakan ibadah kurban, maka di sana akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dikatakan dalam hadisnya bahwasannya, kata Rasulullah SAW, orang yang berkurban itu pahalanya sebanyak bulu binatang kurban tersebut. Dalam hadis lain itu kiasan bahwasanya pahala berkurban itu sangatlah besar, sangatlah banyak. Coba di sini saya tanya ibu, siapa yang mampu menghitung bulu sapi besok pas kurban? Tidak ada yang sanggup. Begitu banyak, begitu besar pahala orang yang berkurban. Syaratnya adalah ikhlas. Nah, itu jangan nanti diumumkan yang berkurban tahun ini Ibu Fatimah, Ibu Aminah, Ibu Aisyah. Wah, bangga, begitu bangga naik bahunya. Wah, akhirnya dibisik sama iblis. Hei, kaulah yang mampu berkurban tahun ini, sombong. Akhirnya habis pahalanya. Itu maka luruskan niat terlebih dahulu baru beribadah. Itu hikmah kurban yang kedua. Yang ketiga adalah menambahkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang taat, hamba Allah yang patuh kepada aturan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terakhir. Makanya itu kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putra kita. Tidak pernah. Makanya itu peristiwa kurban, orang yang melaksanakan kurban pertama kali yaitu putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Habil dan Kabil. Habil dia kurbankan, itu tugas Habil itu yaitu ternak hewan. Itu. Jadi dia kurbankan lembu yang terbaik di antara yang terbaik. Itu yang diserahkannya untuk berkurban. Kemudian Kabil ini tugasnya adalah petani. Dia ambil buah-buahan, dia tumpuk itu buah-buahan yang paling tinggi, buah-buahan yang segar-segar, yang bagus-bagus. Ternyata di bawahnya itu adalah buah-buahan yang busuk. Akhirnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil, yaitu seekor lembu itu tadi. Makanya kurban harus yang terbaik. Makanya kurban itu kalau dia kambing, dia nggak boleh usianya di bawah 2 tahun. Karena kalau kambing yang dikurbankan usianya 2 tahun, begitu dimasak, digulai, dagingnya itu banyak lendirnya. Akhirnya tidak selera makan, akhirnya dibuang, tidak dimakan. Kalau kambing kampung, kambing kacang, dia usianya 2 masuk 3 tahun. Tapi kalau dia lembu agak besar sedikit, dia usianya, domba ini bu, usianya 3 tahun. Tapi kalau unta dan sejenisnya, maka usianya 5 tahun. Makanya kalau kita berkurban, binatangnya nggak boleh yang cacat. Harus yang terbaik di antara yang terbaik. Makanya Rasulullah itu berkurbannya ibu, ketika dia pilih itu kambingnya, kambing yang putih, tidak ada bentik percik hitamnya. Itu yang dia pilih. Artinya apa? Kalau ibu punya kambing putih polos, tidak ada warna hitamnya, pasti itu yang paling cantik, yang paling bagus. Diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian diarahkan ke kiblat, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza min ummati Muhammad, Allahumma hadza min Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, aku kurban ini, kambing ini untukku Muhammad dan untuk keluargaku.
Kemudian dia ambil lagi lembu, dia ambil lagi kambing yang paling bagus itu tadi, kemudian disembelih lagi. Allahumma hadza min Muhammad wa ala min ummati Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang paling bagus. Itu tidak boleh yang cacat. Ustadz, kenapa nggak boleh yang cacat Ustadz berkurban Ustadz? Misalnya saya contohkan, kambing tersebut buta atau sapi tersebut buta. Sapi yang buta, kambing yang buta, dia tidak bisa melihat mana rumput yang bagus, mana rumput yang segar, mana rumput yang hijau. Begitu dia tidak makan rumput yang bagus, yang segar, yang hijau, akhirnya pengaruh pada badannya. Badannya tidak gemuk, mungkin karena mungkin penyakitan dan lain-lain sebagainya. Maka diperintahkanlah sapi, kambing, binatang yang memang tidak ada cacatnya. Pokoknya yang terbaik. Tidak boleh yang cacat. Ustadz, kenapa nggak boleh yang cacat Ustadz berkurban Ustadz? Misalnya saya contohkan, kambing tersebut buta atau sapi tersebut buta. Sapi yang buta, kambing yang buta, dia tidak bisa melihat mana rumput yang bagus, mana rumput yang segar, mana rumput yang hijau. Begitu dia tidak makan rumput yang bagus, yang segar, yang hijau, akhirnya pengaruh pada badannya. Badannya tidak gemuk, mungkin karena mungkin penyakitan dan lain-lain sebagainya. Maka diperintahkanlah sapi, kambing, binatang yang memang tidak ada cacatnya. Pokoknya yang terbaik. Ustaz, ada lagi Ustaz pertanyaan. Ustaz, gimana kalau sapi tersebut betina, kambing tersebut betina, Ustaz boleh nggak? Boleh. Tapi yang lebih baik jangan. Betina disuruh berkurban. Betina disuruh berkurban, baru kali ini saya dengar. Jangankan berkurban, mengalah saja dia tidak mau ini. Ibu ya? Itu, maka carilah kambing yang jantan. Itu tadi. Ya, jadi menambah bahwasannya ketaatan kita, menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama Ibrahim alaihissalam, Ibu, yang puluhan tahun selalu menanti-nanti seorang anak, yang setiap saat, yang setiap detik meminta sama Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah keturunan kepadaku, anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Berpuluhan tahun, 84 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anak, Ibu, tidak kunjung juga dikasih keturunan sama Allah. Tapi tidak menyerah, tapi dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikabulkanlah doanya, lahirlah Ismail alaihis salam. Ismail alaihissalam lahir, sangat senang sekali, 84 tahun menunggu kelahiran Nabi Ismail alaihissalam ini, Ibu. Begitu lahir, sangat senang, sangat cinta dia, sangat sayang dia sama putranya itu. Sedang sayang-sayangnya, sedang cinta-cintanya sama putranya itu, dari turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh menyembelih. Apa kata Al-Quran itu? Ya bunayya inni ara fil manami azbahuka fanzur ma tara. Hei anakku, ketahuilah aku telah bermimpi, bahwasanya dalam mimpiku itu aku melihat aku menyembelihmu. Fanzur ma tara, bagaimana pendapatmu? Ingat jawabannya Ismail alaihissalam, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hei bapakku, laksanakanlah apa yang menjadi perintahmu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Itu akhirnya ikhlas itu, Ibu. Berhasil itu Ibrahim alaihissalam mengalahkan nafsunya, mengalahkan kecintaannya kepada buah hatinya dibandingkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil dia lulus dari ujian tersebut. Maka begitu mau disembelih, mau dikesot, akhirnya digantilah Ismail alaihissalam itu dengan seekor lembu. Lembu yang untuk mengganti itu tadi ada lembunya
Habil yang pertama kali dikurbankan tadi diterima sama Allah. Akhirnya itu pula lah yang menggantikan Ismail alaihis salam. Selamatlah Ibrahim dan Ismail alaihissalam daripada ujiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun kita sekarang, apakah kita mampu? Apakah kita bisa lolos? Apakah bisa kita ini selamat daripada ujiannya Allah subhanahu wa ta'ala? Dari apa Ustaz? Dari kecintaan kepada duniawi, dari kecintaan kepada sifat pelit, dari kecintaan kepada sifat kikir yang tidak mau berbagi kepada sesama tetangga, kepada sesama saudara kita, kepada fakir miskin. Jangan-jangan kita diperbudak oleh dunia. Hei, tak usah kau kurban itu 3 juta duitmu, mending kau belikan HP baru dapat. Untuk beli iPhone kau tambah lagi itu dapat. Ganti HP-mu itu. Itu. Tapi itulah berhasil atau tidak kita dengan ujian itu. Allah tidak pernah meminta anak ibu, tidak pernah meminta putra ibu, sembelih putramu, karena Allah tahu pasti kita tidak akan kuat, pasti kita tidak akan mampu. Makanya diperintahkan kita menyembelih lembu, menyembelih kambing, sapi. Mudah-mudahan yang tahun ini tidak mampu berkurban, Allah mampukan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Maka dikesotlah besok. Makanya besok pada tanggal 10 Zulhijjah besok, makanan yang paling afdol, makanan yang paling pertama masuk litabarruk untuk mendapatkan keberkahannya adalah hati daripada binatang kurban tersebut. Yang kurban besok begitu disembelih hewan kurbannya, Ustadz, katanya Ustadz kalau menyembelih sendiri itu sunnah. Ustadz, benar, saya tidak mampu menyembelih sendiri Ustadz, suruh orang lain, sah kurbannya. Ustadz, melihat hewan kurban proses penyembelihan itu sunnah Ustadz, ya, tapi kalau kita tidak mampu melihat karena takut darah, mungkin karena jijik, mungkin apa karena takut apa, boleh, tidak perlu melihat, sah kurbannya. Makannya juga sunnah Ustadz, sunnah, makan sedikit jangan banyak. Jangan pula begitu selesai kurban itu kulkas, freezer 3 hari tidak bisa ditutup itunya, penuh daging kurban semuanya di sana, mentang-mentang habis kurban sapi. Itu ada pula yang sampai menjualnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makan sedikit, sunnahnya itu makan sedikit, bagikan ke fakir miskin. Begitu sudah selesai disembelih, ambil hatinya, bersihkan, cuci bersih, peras sama jeruk agar bau amisnya hilang, kemudian bakar, kemudian makan. Makanya itulah yang membedakan antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri kita dianjurkan makan terlebih dahulu sebelum sholat. Kalau sholat Idul Adha kita dianjurkan jangan makan terlebih dahulu, makanlah setelah selesai sholat Idul Adha, agar yang berkurban itu tadi setelah selesai pemotongan dibelah, ambil hatinya, bersihkan, bakar, makan. Itulah makanan yang paling afdol litabarruk, untuk mendapatkan keberkahannya, Ibu ya. Itu yang berkurban. Kalau yang belum berkurban, insya Allah tahun depan Allah titipkan rezeki kepada kita. Ibu-ibu, jamaah majelis talim, pemirsa setia JEK TV dimanapun anda berada. Terakhir Ibu, ada ini jamaah yang bertanya, begitu saya perintahkan untuk berkurban, Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya belum akikah Ustadz, saya takut kurban saya tidak diterima Ustadz, karena saya belum melaksanakan akikah. Akikah dengan kurban itu tidak ada sangkut pautnya. Kalau akikah itu hukumnya sunnah, sunnah itu pun jatuh hukum kepada orang tua. Misal saya ini yang sunnah mengakikahkan saya ini orang tua saya, itu pun sampai saya usia balik. Begitu saya sekarang sudah balik, sudah umur 22 tahun, kalau saya semisalnya belum diakikahkan, sekarang orang tua mau mengakikahkan, maka tidak lagi hukumnya sunnah, sudah biasa saja. Seperti itu. Akikah itu sunnahnya sampai balik. Yang paling terbaik apa Ustaz? Begitu lahir 7 hari, akikahkan, kasih nama. Tidak mampu 7 hari, yang ke-14 hari. Tidak mampu juga yang ke-21 hari. Yang tidak mampu juga kapan-kapan, sampai ada rezeki. Ustaz, boleh tak Ustaz akikah sama telur Ustaz? Itu dah mampu, saya pakai telur Ustaz. Itu
itu tidak ada. Akikah itu bagi orang yang mampu gitu ya. Bu ya. Kalau tidak mampu nyembelih kambing ada pula akikah sama delok. Semua ayam. Itu tidak bisa akikah kambing. Jadi tidak ada itu. Jangan lagi saya mendengar ada omongan jemaah, Ustaz saya belum akikah, jadi saya belum bisa berkurban Ustaz. Tidak ada sangkut paut. Tidak ada sangkut pautnya. Kalau kita sudah dewasa Ustaz, sudah umur 40 tahun Ustaz, mau berakikah apakah boleh? Boleh, tapi biasa-biasa saja, hukumnya mubah. Tidak lagi hukumnya tidak ada lagi hukumnya sunnah. Silakan kalau mau akikah umur 40 tahun, tapi jangan lagi minta dibuai sama marhaban. Minta diayun ini sama marhaban, minta dicukur rambut pula lagi. Yang dicukur itu bukan lagi rambut, lah ubah lagi. Ya Ibu ya. Tidak ada sangkut pautnya. Kalau ada rezeki Ustaz, macam mana yang terbaik Ustaz? Saya sudah berumur 50 tahun, tapi sekarang saya masih bingung Ustaz, apakah akikah atau kurban terlebih dahulu? Langsung saja kurban kalau saran dari saya. Tidak perlu akikah lagi. Ibu ya. Tapi kalau ragu-ragu banyak mungkin uangnya, sudah akikah, habis itu kurban. Itu ada lagi tuh, Ustaz boleh ya Ustaz? Akikah, akad nikah langsung Ustaz boleh? Boleh, silakan. Itu. Tapi intinya kesimpulannya tidak ada sangkut pautnya antara ibadah kurban sama akikah. Kalau kita belum akikah mau langsung kurban tidak masalah. Kurbannya sah, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya daripada kesalahan dan kehilapan dari diri saya sendiri. Saya tutup. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Jumaryeni. Pengajian dari Langgar Asalam, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur. Saya ingin bertanya Pak, kalau kita mau berkorban, tentu kita akan mau beli kambing atau sapi. Nah, kita beli itu apakah bisa kita tawar harganya Pak? Apakah boleh kita tawar harganya tuh, misalnya kan kita tawar gitu Pak ya? Hanya sampai sini dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Pengajian Asalam Kasang, Kecamatan Jambi Timur. Pak Ustadz, yang saya tanyakan, kita berkurban itu lebih mengutamakan yang masih ada atau yang sudah meninggal? Maksudnya yang lebih kita utamakan yang masih ada atau yang sudah meninggal? Ya Ibu, baik, saya Pak. Yang meninggal juga saya kepengen banget. Ya, benar. Iya Ibu. Sudah, itu aja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Steady TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, apakah boleh ketika kita membeli hewan kurban kemudian kita tawar? Maka syarat sah jual beli itu ada namanya ijab qabul. Bu ya, ijab sama qabul. Jadi yang penting boleh kita menawar, tapi dengan catatan ijab dan qabul ini selesai, deal.
Itu. Jadi kalau semisal harga sapinya misalnya 23 juta dia minta misalnya, kemudian kita tawar menjadi 21 juta, tapi kalau memang harga itu cocok, baik itu si pembeli maupun si penjual, boleh kita menawar. Itu. Yang nggak boleh itu kita maksa. Bawa golok, turunkan harga. Itu yang nggak boleh. Ibu ya, boleh kita menawar dengan catatan itu tadi, deal, cocok harganya baik si penjual maupun si pembeli. Makanya ada akad itu, saya beli ya, saya terima ya. Seperti itu. Jelas Ibu ya? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai mana yang lebih kita utamakan Ustadz, apa untuk berkurban ini, apakah orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup? Kan orang yang meninggal ini Ustadz katanya pengen juga dikurbankan karena mungkin dibawa mimpi, kurbankan saya. Itu mana yang lebih diutamakan? Kalau kita banyak rezeki tidak apa-apa, kita kurbankan itu tergantung kita. Tergantung kita. Jadi nggak ada mau yang lebih utama si orang yang masih hidup atau orang yang meninggal. Kalau kita sebagai seorang anak, oh iya orang tua saya belum berkurban, saya belum mau dulu berkurban, saya kurban tahun ini, saya khususkan untuk orang tua saya terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Lebih bagus seperti itu. Itulah yang membedakan antara kurban sama akikah. Kalau akikah cuma sampai usia baligh. Kalau kurban ini walaupun orang itu sudah meninggal pun kita kirimkan, pahalanya sampai bahwa dia tercatat di sisi Allah sudah melaksanakan, menunaikan ibadah kurban. Itu kalau saran saya seperti itu ya. Paham? Demikianlah Bapak Ibu jamaah majelis taklim pengajian kita pada sore hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kalau ada waktu, mudah-mudahan umur panjang, badan sehat, Allah selalu memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam agar semangat konsisten terus dalam pengajian ini. Maka saya pesan sama ibu-ibu majelis taklim, jangan sampai semangatnya, antusiasnya cuma ada syuting saja. Antusiasnya, semangatnya, spiritnya harus terus ada. Kapan Ustaz? Begitu ada pengajian semangat, hadir terus. Itulah bentuk cara kita untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju. Oke, nanti saya tanya sama ketua majelis taklim, Ibu berapa orang Ibu? 5 orang Ustaz. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Istiqomahlah, mudah-mudahan inilah yang menjadi jalan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.